Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa perawatan burung perkutut. Perawatan burung perkutut di setiap harinya seperti biasa ya. Vlog keseharian saya selalu membahas tentang ulasan-ulasan di kolom komentar. Banyak kolom komentar yang masuk di YouTube saya dan mempertanyakan bagaimana perawatan burung perkutut, bagaimana pemberian jamu, bagaimana perawatan di setiap harinya, dan ini akan saya jawab pelan-pelan satu persatu. Di antaranya ada beberapa di kolom komentar YouTube saya ini. Ada akunnya ini Mas Ridwan ya, Mas Ridwan. Dia bertanya, Mas, burung perkutut saya pertama dia tidak mau makan, dan yang kedua kotorannya putih itu dikarenakan apa, dan padahal sebelumnya itu manggung, gacor, dan sekarang lagi sakit seperti itu dan tidak mau makan. Nah, ini untuk Mas Ridwan. Untuk burung perkutut jenengan itu apa ya istilahnya itu, bisa jadi kurang sehat seperti itu. Kalau burung perkutut sehat itu yang tadinya gacor, manggung, gayer itu bisa macet maupun bisa apa istilahnya itu tidak mau bunyi. Karena apa? Dikarenakan dia itu yang tadi disebutkan Mas Ridwan tadi adalah tidak mau makan dan kotorannya itu putih. Itu bisa diakibatkan pertama bisa cacingan, bisa yang kedua bisa akibat pencernaannya kurang lancar atau sistem pencernaannya juga kurang sehat seperti itu. Jadi sering-seringlah dinyanu, Mas. Kalau menurut saya ini sering diloloh bawang putih berapa 3 irisan kecil saja, yang bagian bawang putih bagian dalam, inti sari dari bawang putih tersebut dipotong kecil-kecil, 3 potongan kecil. Selain itu juga bisa juga dengan kunir bahasa Jawa ini kunir atau kunyit itu apa, kunir itulah itu ya. Itu dipotong kecil-kecil, 3 potongan kecil saja, seminggu sekali seperti itu. Pemberiannya di malam hari atau di sore hari, jadi dia waktu dia mau istirahat seperti itu ya. Biasanya itu diakibatkan karena sistem pencernaannya itu kurang lancar atau sistem pencernaannya itu terganggu seperti itu, atau ada infeksi-infeksi di saluran tembolok maupun kerongkongan maupun di saluran-saluran yang alat pencernaannya itu tersebut. Jadi seperti itu Mas Ridwan. Jadi apa ya, kita harus teliti juga. Yang tadinya manggung kok sekarang tidak manggung, yang tadinya gacor kok sekarang tidak gacor, dikarenakan apa, kita harus teliti juga dan punya ilmu titen juga seperti itu. Dan ada lagi Mas Bimo ini, mohon infonya Mas, lain kali kalau ikut lomba daftarnya kemana dan setiap hari apa. Dan untuk Mas Bimo, biasanya itu kalau lomba itu di brosur-brosur sudah tertera, biasanya di media sosial maupun di online, ada di Facebook, di grup-grup Facebook itu biasanya ada, ataupun di grup-grup WA komunitas juga ada seperti itu. Dan biasanya di hari Minggu dimulai kurang lebih rata-rata itu jam 8, molornya sedikit, kurangnya juga sedikit seperti itulah. Lebihnya juga sedikit, kurang lebih ya, kalau di jadwal di brosur-brosur lomba itu sekitar jam 8. Ada lagi Mas Santoso, ngasihnya kencur berapa hari sekali Mas untuk burung perkutut yang bahan maupun burung perkutut lomba yang sudah jadi maupun yang bahan. Jadi untuk ngasihnya kencur itu tergantung apa ya istilahnya kondisi burung perkutut tersebut. Kalau burung perkutut itu sehat, kalau burung perkutut itu makannya lahap, kotorannya kempel atau kering, dan bulunya bagus, itu nggak usah dikasih kencur, nggak apa-apa. Tetapi untuk mengantisipasi kalau kotorannya tidak bagus, pencernaannya tidak bagus, bulunya kusam atau dianya kukruk, dia nafsu makannya juga kurang, suaranya juga serak, kita harus memberinya kencur. Bisa diberikan seminggu sekali maupun seminggu 2 kali. Untuk yang paling parahnya itu seminggu 2 kali. Kalau yang normal-normal itu seminggu sekali saja sudah cukup, menurut saya begitu. Jadi untuk apa toh itu kencur? Itu untuk menjernihkan pita suara, untuk membuat pita suara itu lebih ngeplong atau suara lebih ngeplong, dan pernapasan burung perkutut juga lancar, pernapasan burung perkutut itu tidak terganggu dan lain sebagainya. Pokoknya bagus lah, pokoknya manfaat kencur untuk manusia saja juga bagus seperti itu. Jadi untuk manusia bagus, untuk burung juga bagus, karena di manusia itu bisa diramu dengan beras kencur.
beras itu juga kandungannya juga bagus, kencur juga bagus, seperti itu. Kita bisa mengolahnya kedua-keduanya itu dan diberikan ke burung perkutut juga bagus. Itu beras kencur itu kalau untuk burung perkutut juga bagus, bisa disepet. Disepet itu adalah kita beli suntikan yang ada pentilnya itu, sepet namanya ya, di pakan burung biasanya tersedia, dan kita sepetkan itu di sekitar airnya segini saja, lalu kita sepetkan sampai ke tembolok. Nanti insya Allah di kemudian hari itu burung perkutut itu akan sehat, akan rajin bunyi dan rajin istilahnya, kalau yang mau tadinya itu duduk, tadinya ngerentengi, medoti, dan lama-lama bisa menjadikan burung perkutut itu manggung, gayer, bahkan yang orang yang sebut di era sekarang ini gacor, seperti itu. Jadi untuk itu kita harus teliti juga, harus sabar dan konsisten seperti itu. Dan ada lagi pertanyaannya ini, Mas. Ada Mas Wowo, permisi Mas, punya saya sudah 4 bulan terapi, tetapi masih saja giras. Mandi jemur sudah rutin, tetap saja didekati masih kelabaan. Mohon pencerahannya. Lah ini garis besarnya dia minta penjinaan ya. Garis besarnya Mas Wowo ini burung perkututnya giras, sudah dimandikan 4 kali sebulan, terapi giras untuk mandi jemur sudah diterapkan juga. Jadi untuk burung perkutut itu yang pertama ada faktor karakter juga bisa. Karakternya tidak mau jinak maupun dia itu selalu pola, selalu giras, selalu gesit. Yang kedua karena burung perkutut itu bahan. Karena burung itu bahan atau bakalan, orang menyebutnya bakalan, kadang orang menyebutnya bahan. Yang ketiga masih istilahnya dia itu masih takut, masih minder, masih dia itu habis ngombyok maupun habis nangkap di hutan maupun nangkap di ladang maupun habis jaring maupun habis mikat dan lain sebagainya. Jadi karakter liarnya itu masih ada, karena karakter-karakter di alamnya itu masih ada. Jadi jarang ketemu dengan manusia seperti itu. Jadi kalau sudah terbiasa, semakin lama itu burung perkutut itu kalau dipelihara manusia, lama-lama itu dia akan istilahnya jinak sendirinya dengan manusia. Tetapi perlu digarisbawahi ataupun tekankan ini, harus selalu dengan perawatan yang baik juga. Kalau pengen penjinakan yang lebih cepat ya kita harus sering dipegang, sering dimandikan, sering dielus-elus, sering diserateni lah, dikemonah istilahnya orang Jawa, dikemonah atau diserateni atau bahasa Indonesia ini diperhatikan seperti itu, supaya supaya burung perkutut itu juga nyaman dengan lingkungan kita, dengan keluarga kita, dengan situasi di rumah kita ataupun di situasi di berbagai macam perlombaan, maupun yang senang lomba ya ini ya, yang di senang lomba itu situasi di lomba juga dia burung perkutut juga nyaman, di situasi keramaian juga nyaman, di situasi perjalanan pas dari rumah ke arena lomba juga nyaman, seperti itu. Jadi untuk Mas Wowo ini, kalau untuk burung rumahan itu mudah gampang ya. Jadi kita sering memandikan, seminggu bisa 3 kali. Kalau yang girasnya, gesitnya itu minta ampun, maupun yang berlebihan ataupun yang memang benar-benar giras itu bisa dimandikan seminggu 3 kali. Tetapi kalau untuk girasnya cuma sedang itu bisa dimandikan 1 kali saja, tetapi seringlah dipegang, pemandiannya dipegang. Setelah dimandikan bisa diberi kencur maupun diberi jamu-jamuan yang terjual di toko-toko online maupun toko-toko burung perkutut atau pakan burung perkutut tersebut, merek-merek tertentu bagus lah. Selain itu kita bisa rutinlah diloloh, istilahnya kalau saya ya, gula jawa merah, bahkan diloloh kecil lah, sebesar biji kacang hijau itu 2 sampai 3 lah, 2 sampai 3. Selain itu juga seringlah di bawang merah diiris-iris, terus irisannya itu dibaluri di ketiak kiri kanan sama telapakan, sama kaki, paha, seperti itu. Setelah itu terakhir dibungur, itu lama-lama itu jinak, dan dielus-elus, pijit-pijit kaki-kakinya, di kaki
Di yang paling lama itu pemijatannya di ketiak kiri kanan, atau juga di selangkangan juga bisa, di telapak kaki juga paling banyak, nggak apa-apa. Yang terakhir untuk penjinakan itu, kita kasih minum air liur kita, kasih liur air kita supaya apa? Supaya dia itu tahu, tapi intinya itu gini, kalau kita memberi air liur gitu ke kita itu, intinya kalau saya melogikakan itu, burung perkutut kan berhadapan dengan kita, otomatis dia tahu tentang pemiliknya atau yang merawatnya, otomatis dia hafal dengan kita. Patokan pertama ya ini ya, patokan pertama ini, kalau burung perkutut itu takut, itu penakut maupun dia giras gesit itu, kenalkanlah dulu kepada perawatnya atau kepada pemiliknya dulu. Pertama itu kunci utama, perawatnya harus kenal dulu pertama, seperti itu. Semakin lama kita pelihara, semakin lama kita pegang, semakin lama ikut kita, otomatis burung perkutut lama-lama akan bekur, gacor, jinak, dan lain sebagainya. Seperti itu, bisa buat kelangenan di rumah maupun kelangenan di arena gantangan, dan untuk arena-arena komunitas maupun untuk silaturahmi antar sesama maupun antar tetangga lah istilahnya, seperti itu. Kalau di burung perkutut, kalau di rumah kita itu baik ada burung perkutut yang istilahnya bagus, tetangga kan juga bilang, mas kututmu kok apik, kututmu kok anggungannya apik, otomatis kita pemeliharanya juga ikut senang. Kututku sekian lama saya pelihara, dulunya itu beli dari ombyoan, dulunya beli dari pikat, dulunya beli dari jaringan, kok sekarang bagus dan ada yang menyanjungnya, otomatis hati kita juga senang. Hati kita juga senang, apalagi ada yang menawar, tetangga kita maupun teman kita maupun saudara-saudara kita maupun teman dari sekampung maupun teman dari berbagai kota, entah itu dari kota-kota tertentu lah istilahnya, ada yang menawar. Yang dulunya beli di ombyokan itu harganya istilahnya 25.000 maupun 10.000 maupun 30.000 bahkan sampai 50.000 untuk ombyoan, ditawar dengan kolektor, istilahnya kolektor atau penghobi, dengan harga yang fantastis, otomatis kita juga ikut senang dengan keuntungan yang berlipat-lipat ganda, dengan keuntungan yang banyak lah istilahnya, seperti itu. Harga sekitar istilahnya 25.000 ditawar dengan harga semisal 1 juta sampai 5 juta sampai 10 juta sampai 15 juta bahkan sampai 30 juta bahkan sampai 50 juta. Itu bisa terjadi juga karena tergantung kualitas burung perkututnya tersebut. Pertama, tergantung kualitas burung perkutut tersebut. Kedua, tergantung selera pembeli, besar kecilnya suara burung perkutut tersebut. Ketiga, tergantung irama maupun apa istilahnya, burung perkutut tersebut punya irama apa enggak atau gacoran apa enggak, seperti itu. Keempat, tergantung katuranggan burung perkutut tersebut. Tergantung katuranggan juga bisa. Yang kelima adalah tergantung apa istilahnya, burung perkutut itu mempunyai apa ya, keunikan tersendiri, mempunyai keunikan yang pembeli itu ingin meminangnya, atau mempunyai keunikan yang pembeli itu ingin memaharnya, seperti itu. Jadi banyak karakter-karakter burung perkutut itu yang memang apa ya istilahnya, di filosofi Jawa maupun cerita turun-temurun, cerita tentang nenek moyang kita terlebih dahulu memelihara burung perkutut itu banyak apa istilahnya, rezekinya. Ya rezekinya itu apa? Kalau disimpulkan, kalau dibabarkan, ini rezeki bisa datang saja kapan saja. Ya itu tadi seperti disanjung, banyak teman juga, banyak teman dari komunitas, banyak teman dari tetangga, banyak teman dari sekeliling kita, itu juga namanya rezeki. Yang kedua tadi itu ditawar juga dengan beberapa penghobi maupun kolektor, itu juga rezeki, dan mendapatkan pundi-pundi uang yang dari burung perkutut tersebut. Bila mana kita punya satu burung perkutut, rata-rata itu akan nambah lagi. Karena apa? Semakin kita suka, dia itu rasa was-was atau penasaran di hati kita itu, wah saya kalau punya satu ini pengen punya lagi satu, bila punya sudah 2 pengen lagi 3, sudah 3 pengen lagi 4. Saya mengalaminya seperti itu, sudah tidak cuma 1 kali 2 kali, jadi sering juga mengalami seperti itu. Jadi begitulah apa seninya memelihara burung perkutut lah.
Dan sudah panjang lebar, besok saya lanjutkan lagi tentang ulasan video saya ini. Semoga saja bermanfaat untuk kita semua tentang ulasan-ulasan dari sedulur-sedulur semua maupun teman-teman semua Kongmania di Nusantara ini, dari Sabang sampai Merauke, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan yang baru menemukan video saya ini, jangan lupa di subscribe, karena subscribe itu gratis, tidak berbayar. Sekali lagi, subscribe itu gratis, tidak berbayar. Tekan tombol loncengnya atau aktifkan loncengnya, notifikasinya, sama tekan kotak subscribe, tulisan subscribe itu dipencet gitu ya, supaya saya tetap bersemangat untuk membuat video dan membuat tip-tip yang bermanfaat maupun edukasi yang bermanfaat tentang burung perkutut dan nguri-nguri kebudayaan Indonesia maupun kebudayaan Jawa tentang memelihara burung perkutut yang telah diwariskan kepada kita semua maupun kepada rakyat Indonesia ini, tetap diuri-uri selama ini dari dulu sampai sekarang, seperti itu. Pokoknya tetap semangat, salam rahayu, salam Kongmania, salam persahabatan, salam silaturahmi, salam Bhinneka Tunggal Ika, salam kekeluargaan, salam guyub rukun selalu, salam satu hobi. Tak lupa pula saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.